Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 7 pada TM 10 ini akan menjelaskan tentang modul persediaan, khususnya dampak penerapan metode FIFO pada laporan keuangan. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama Batari Nadira absen 7, yang kedua Igusti Bagus absen 14, dan saya sendiri Nadia Akila absen 21. Yang pertama, pokok bahasan kita pada kali ini yang pertama yaitu modul persediaan, antara lain berupa gambaran umum, lalu kita lanjut ke metode pencatatan dan penilaian pada modul persediaan, lalu kita fokus pada metode FIFO, lalu kita kemudian ke kelebihan atau kekurangan dampak metode FIFO terhadap laporan keuangan. Yang pertama, modul persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sepertinya udah tahu semua ya, karena kita udah belajar dari semester 1. Apa saja sih yang disebut dengan barang persediaan itu? Yang pertama itu barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Yang kedua, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Nah, kapan sih persediaan diakui? Mungkin untuk mengingatkan teman-teman lagi, karena kita udah berkali-kali ya belajar tentang ini. Persediaan diakui pada 1, ketika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kemudian, kapan diakui yang kedua yaitu ketika persediaan itu telah diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Adapun kebijakan akuntansi terkait persediaan sendiri ada 4. Yang pertama yaitu persediaan dicatat menggunakan pendekatan aset, yang berarti saldo awal dan setiap penambahan persediaan akan secara otomatis diakui sebagai saldo persediaan. Yang kedua, updating nilai saldo persediaan diperhitungkan pada saat persediaan digunakan dengan penyesuaian pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil stock of name. Dan yang ketiga, nilai beban persediaan diperhitungkan dari total penggunaan persediaan selama periode anggaran atau dengan memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah dengan pengadaan persediaan lalu dikurangi dengan saldo akhir atau nilai sisa persediaan hasil stock of name. Kemudian yang terakhir, saldo akhir persediaan yang diperhitungkan dalam perhitungan beban persediaan adalah nilai persediaan hasil stock of name, bukan catatan saldo persediaan dalam hal terjadi perbedaan nilai. Jadi kalau misal ada perbedaan nilai buku sama stock of name, maka yang dijadikan acuan saldo akhir persediaan itu adalah nilai stock of name-nya, bukan nilai buku kita. Jadi kita harus melakukan penyesuaian. Kemudian lanjut ke ruang lingkup modul persediaan. Yang pertama, pengelolaan persediaan di unit akuntansi kuasa pengguna barang atau UAKPB sebagai satker induk.
Terus yang kedua, pengelolaan persediaan di unit akuntansi pembantu kuasa pengguna barang atau UAKPB sebagai satker pembantu. Yang ketiga, transaksi persediaan bisa dilakukan di UAKPB atau UAKPB jika ada, sedangkan yang melakukan pelaporan persediaan adalah UAKPB. Yang keempat, komunikasi antara data UAKPB dan UAKPB dilakukan melalui mekanisme kirim atau terima ADK. Sekarang fungsi modul persediaan dalam Sakti. Modul persediaan berfungsi mengelola transaksi masuk atau keluar atas persediaan yang dimiliki Satker, seperti yang pertama, perolehan yang berasal dari pembelian oleh PPK maupun bendahara atau cara perolehan lainnya pemakaian barang. Yang kedua, transfer antar Satker maupun internal Satker. Kemudian yang ketiga, hibah masuk atau keluar. Selanjutnya, penghapusan terhadap barang usang atau rusak. Selanjutnya, persediaan dalam proses. Kemudian koreksi. Kemudian penghapusan. Kemudian opname fisik. Nah, di dalam transaksi persediaan, ada dua jenis transaksi, yaitu transaksi masuk dan keluar. Transaksi masuk itu adalah proses pencatatan masuk barang persediaan yang bersumber dari data pembelian dari modul bendahara maupun dari modul komitmen. Jadi itu transaksi ketika barang pertama kali masuk. Kemudian transaksi keluar itu adalah transaksi pengeluaran barang persediaan untuk penggunaan atau pemakaian. Adapun dokumen yang digunakan adalah bon permintaan barang persediaan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bagus. Bagus, silakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Transaksi masuk dan keluar persediaan. Yang pertama yaitu transaksi keluar, yaitu terdiri dari habis pakai, transfer keluar, hibah keluar, keluar lainnya, usang, rusak, penghapusan usang atau rusak, reklasifikasi keluar, dan yang terakhir reklasifikasi keluar ke aset. Terus yaitu tentang transaksi masuk, itu yang terdiri dari saldo awal, pembelian, hibah masuk, transfer masuk, rampasan, reklasifikasi masuk, atau bisa dengan in progress, reklasifikasi masuk dari aset, yaitu dengan status in progress. Yaitu selanjutnya transaksi keluar selain habis pakai, yang terdiri dari transfer keluar, hibah keluar, usang, rusak, keluar lainnya, penghapusan, usang, atau rusak. Dan yang terakhir yaitu transaksi masuk selain pembelian, yaitu terdiri dari saldo awal, transfer masuk, hibah masuk, rampasan, dan perolehan lainnya. Selanjutnya yaitu koreksi, opname, visi, dan pelaporan. Koreksi. Koreksi persediaan digunakan untuk melakukan koreksi terhadap pencatatan barang persediaan, baik jumlah maupun nilainya. Koreksi ini dilakukan tanpa melalui kegiatan opname fisik. Koreksi harusnya mendapatkan persetujuan oleh user approval. Selanjutnya yaitu opname fisik. Opname fisik adalah suatu kegiatan yang di akhir periode pelaporan yang berfungsi untuk mengetahui saldo barang secara real dengan cara memeriksa fisik barang persediaan di gudang.
Hasil berita Opname Visi ini akan diinput ke modul persediaan dan akan menjadi saldo akhir barang persediaan. Hasil inputan Opname Visi ini harus disetujui terlebih dahulu oleh KPB dengan user approval. Terus yang selanjutnya yaitu laporan. Laporan dihasilkan oleh modul persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu laporan buku persediaan, kedua laporan persediaan, ketiga laporan rincian persediaan, keempat laporan transaksi daftar transaksi persediaan, yang kelima laporan mutasi barang persediaan, yang keenam laporan posisi persediaan di neraca. Selanjutnya yaitu pengukuran persediaan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan. Persediaan dicatat sebesar jumlah uang yang menjadi nilai dari persediaan tersebut serta menunjukkan biaya yang dapat diukur secara andal atas perolehan kepemilikan persediaan. Selanjutnya yaitu masih dalam pengukuran persediaan. Persediaan yang diperoleh dari pembelian disajikan sebesar harga perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, ditambah dengan biaya lain yang secara langsung dapat dibebankan pada persediaan, serta dikurangi apabila ada potongan harga, rabat, atau pengurang lain yang serupa. Untuk persediaan yang diproduksi sendiri diukur sebesar harga pokok produksi, yaitu biaya langsung yang terkait dengan produksi persediaan ditambah biaya yang tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Sedangkan persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya, pengukurannya menggunakan nilai wajar, value. Pada akhir periode, apabila terdapat sisa persediaan, metode yang digunakan untuk mengukur nilai persediaan akhir tersebut adalah metode first in, first out, atau biasa disingkat dengan FIFO, dan metode harga pembelian terakhir. Metode FIFO digunakan untuk jenis persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Sedangkan harga pembelian terakhir digunakan untuk persediaan yang nilainya tidak material dan jenisnya bermacam-macam. Selanjutnya yaitu metode penilaian. Metode pencatatan yang digunakan dalam modul persediaan sakti ini adalah metode perpetual. Metode perpetual adalah metode untuk menentukan pencatatan persediaan dilakukan secara langsung dan berkesinambungan sesuai dengan jumlah dan harga pokok pada setiap transaksi. Selanjutnya yaitu metode penilaian. Metode penilaian adalah metode yang digunakan untuk melakukan penilaian persediaan. Metode penilaian yang digunakan dalam modul persediaan sakti yaitu yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama metode harga satuan terakhir, yang kedua metode harga rata-rata, dan yang ketiga yaitu FIFO atau first in first out. Metode penilaian HST atau biasa dengan kepanjangannya harga satuan terakhir. Kebijakan penilaian persediaan saat ini boleh digunakan dengan metode ini juga. Rumus dari HST itu sendiri yaitu NP dikali QP dikali HP, di mana kepanjangannya NP itu yaitu nilai per jenis persediaan pada tanggal neraca. Yang kedua QP itu yaitu kuantitas atau jumlah persediaan pada tanggal pelaporannya. Yang terakhir yaitu HP, yaitu harga pembelian terakhir pada persediaan yang berdasarkan faktur pembeliannya. Metode penilaian average. Average cost method menghitung harga pos-pos yang terdapat dalam persediaan atas dasar biaya rata-rata barang yang sama
yang tersedia selama satu periode. Biaya rata-rata bisa berupa biaya rata-rata tertimbang atau weighted average method digunakan jika menggunakan sistem periodik, dan biaya rata-rata bergerak atau moving average method jika menggunakan sistem perpetual. Pada perpetual inventory system, setiap terjadi pemakaian barang perlu diketahui harga pokok barang yang dipakai. Oleh karena itu, setiap kali terjadi pembelian barang harus dihitung saldo persediaan setelah pembelian tersebut. Perhitungan harga dilakukan dengan menjumlahkan harga pembelian dan nilai persediaan dibagi dengan jumlah persediaan setelah pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Batari. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penilaian FIFO. Metode FIFO merupakan metode penilaian persediaan yang mengasumsikan bahwa barang-barang yang pertama kali dibeli adalah barang-barang yang pertama kali akan dijual. Dengan demikian, harga perolehan barang yang lebih dahulu dibeli itu akan dianggap menjadi harga pokok penjualan terlebih dahulu. Cost of Goods Sold atau COGS dalam metode FIFO merupakan biaya yang digunakan untuk membeli barang pertama kali. Kemudian dalam metode FIFO juga digunakan dasar asumsi bahwa biaya atau kos pembelian produk harus disesuaikan dengan laba atau hasil penjualnya. Yang nantinya kos atau biaya persediaan produk yang masuk terakhir akan menjadi patokan biaya barang yang masih tersisa hingga di periode akhir yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Kemudian ada tujuan penggunaan metode FIFO pada manajemen persediaan, yaitu ada 3. Yang pertama, menghindari barang agar tidak kadaluarsa dan tertimbun lama di gudang. Kemudian yang kedua, menggabungkan semua unsur laba saat digunakan proses penjualan yang dimulai dari gain dan loss yang timbul akibat perubahan-perubahan harga yang terjadi selama proses FIFO. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menyajikan persediaan akhir di dalam neraca berdasarkan harga yang paling akhir, yaitu harga yang paling terakhir terupdate. Kemudian kelebihan dan kekurangan FIFO. Yang pertama yaitu kelebihan FIFO. Kelebihan FIFO ini ada 2, yaitu yang pertama mudah dipahami dan diterima secara universal. Di sini pada metode FIFO, persediaan barang yang dijual adalah persediaan barang awal dengan perhitungannya mengikuti biaya pada setiap gelombang produksi, yang membuat pembukuan menjadi lebih mudah dan memperkecil kemungkinannya terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir pemborosan, yaitu dalam metode FIFO, produk yang pertama kali dijual terlebih dahulu, maka dari itu biaya penurunan produk bisa dihindari. Begitu pula barang yang tersisa memiliki kualitas produk yang baik dan bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, karena memang produk tersebut merupakan produksi yang terbaru oleh perusahaan. Kemudian kekurangan dari FIFO sendiri itu yaitu karena laba yang tersaji di laporan laba rugi itu lebih tinggi, maka pajak yang dikeluarkan akan menjadi lebih besar. Dan laba yang dihasilkan juga dapat kurang akurat sendiri. Terus ada dampak FIFO terhadap laporan keuangan. Berikut
merupakan dampak penerapan metode FIFO terhadap laporan keuangan. Yaitu yang pertama, nilai atau biaya persediaan disajikan secara aktual dan relevan di dalam posisi keuangan. Kemudian menyajikan harga pokok penjualan yang lebih rendah, lebih konsisten, dan lebih sistematis. Kemudian menyajikan laba kotor yang lebih besar pada laporan laba rugi. Kemudian laporan posisi keuangan menyajikan nilai persediaan akhir yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu laporan keuangan menjadi minim manipulasi. Minim manipulasi di sini yaitu perhitungan biaya FIFO itu kan cenderung lebih akurat. Sehingga proses pencatatan transaksi yang urut sejak pertama kali itu menyebabkan garis pengeluaran itu dapat lebih dipantau. Jadi apabila ada kesalahan dalam perhitungan laba, maka akan dapat dengan mudah melacaknya, sehingga laporan keuangan itu akan sulit untuk dimanipulasi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.